Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang biografi Kiai Wahid Hasyim, ayahanda dari Gus Dur. Kiai Wahid Hasyim dilahirkan pada 1 Juni 1914 di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kiai Wahid Hasyim silsilahnya merupakan keturunan Raja Brawijaya VI. Raja Brawijaya mempunyai putra bernama Joko Tingkir yang merupakan kakek ke-8 dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, ayah dari Kiai Wahid Hasyim. Joko Tingkir adalah ayah dari Pangeran Benowo dan anak dari Pangeran Benowo adalah Pangeran Sambu. Pangeran Sambu mempunyai seorang anak laki-laki bernama Syihah. Syihah menurunkan 2 putri, yaitu Nyai Layinah dan Nyai Fatimah. Dengan demikian, Kiai Wahid Hasyim adalah keturunan Raja Brawijaya VI. Kiai Wahid Hasyim menempuh pendidikannya di bawah asuhan ayahanda sendiri, yaitu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Di usia 5 tahun, ia belajar membaca Al-Quran pada ayahnya setiap selesai sholat maghrib dan zuhur. Di pagi harinya, ia belajar di Madrasah Salafiyah yang berada di Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ketika usianya menginjak 13 tahun, Kiai Wahid Hasyim mulai melakukan pengembaraan mencari ilmu. Awalnya, ia belajar di Pondok Pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo. Di sana ia mondok belajar mulai awal Ramadan hingga tanggal 25 Ramadan, hanya 25 hari. Kitab yang dikaji adalah Bidayah, Sulam Taufik, Takrib, dan Tafsir Jalalain. Setelah itu ia pindah ke Pesantren Lirboyo, Kediri, sebuah pesantren yang didirikan oleh Kiai Abdul Karim, teman dan sekaligus murid ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Antara usia 13 dan 15 tahun, Kiai Wahid Hasyim menjadi santri kelana, pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya hingga tahun 1929 dia kembali ke Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ketika kembali ke Pondok Tebu Ireng, Kiai Wahid Hasyim baru mengenal huruf Latin. Dengan mengenal huruf Latin, semangat belajarnya semakin bertambah dan belajar berbagai macam disiplin ilmu secara otodidak. Ia berlangganan berbagai media baik dalam dan luar negeri seperti Penyebar Semangat, Daulat Rakyat, Panji Pustaka. Sedang dari luar negeri ia berlangganan Ummul Qura, Syautu Al-Hijaz, dan lain-lain. Ia belajar 4 bahasa, diantaranya bahasa Belanda dengan jalan berlangganan dari Sumber Pengetahuan Bandung yang pada waktu itu masih bernama Majalah 3 Bahasa. Ia mengambil 2 macam bahasa, bahasa Belanda dan bahasa Arab. Setelah itu dia mulai belajar bahasa Inggris. Pada tahun 1932, ketika menginjak usia 18 tahun, ia pergi ke Mekah bersama sepupunya Muhammad Ilyas. Di samping untuk menunaikan ibadah haji, kedua anak muda itu juga bermaksud memperdalam berbagai ilmu pengetahuan seperti nahwu, shorof, fikih, tafsir, dan hadis. Kiai Wahid Hasyim menetap di Tanah Suci selama 2 tahun. Melihat pengalaman pendidikan tersebut, tampak ia sebagai sosok yang memiliki semangat dan bakat intelektual yang matang. Ia menguasai 3 bahasa asing, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Belanda. Dengan bekal kemampuan 3 bahasa tersebut, Kiai Wahid Hasyim dapat mempelajari berbagai buku dari 3 bahasa tersebut. Otodidak yang dilakukan Kiai Wahid Hasyim memberikan pengaruh signifikan bagi praktik dan kiprahnya dalam pendidikan dan pengajaran, khususnya di pondok pesantren, termasuk juga dalam ilmu politik. Sekembalinya dari Mekah, Kiai Wahid Hasyim merasa perlu mengamalkan ilmunya dengan melakukan pembaharuan baik di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan politik. Pada usia 24 tahun, 1938, Kiai Wahid Hasyim mulai terjun ke dunia politik. Bersama kawan-kawannya, ia gencar dalam memberikan pendidikan politik, pembaharuan pemikiran, dan pengarahan tentang perlunya melawan penjajah. Baginya, pembaharuan hanya mungkin efektif
apabila bangsa Indonesia terbebas dari penjajah. Karir politiknya semakin menanjak ketika pada tahun 1940 ia dipercaya menjadi Ketua Majelis Islam ala Indonesia. Kiai Wahid Hasyim bergabung di NU, sebuah organisasi masyarakat yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pada mulanya ia aktif sebagai sekretaris NU Ranting Cukir, kemudian pada tahun 1938 terpilih sebagai ketua cabang NU Kabupaten Jombang, lalu pada tahun 1940 masuk ke pengurusan PBNU bagian pendidikan LP Ma'arif. Di tubuh Ma'arif NU, Kiai Wahid mengembangkan dan melakukan reorganisasi terhadap madrasah-madrasah NU di seluruh Indonesia. Kiai Wahid Hasyim juga ikut mengembangkan tradisi tulis-menulis di kalangan NU dengan menerbitkan majalah Suluh Nahdlatul Ulama. Beliau juga aktif menulis di Suara NU dan Berita NU tahun 1946. Kiai Wahid Hasyim terpilih sebagai Ketua Tanfidiyah PBNU menggantikan Kiai Ahmad Siddiq yang meninggal dunia. Pada Kongres tanggal 14-15 September 1940 di Surabaya, Kiai Wahid Hasyim terpilih menjadi Ketua MIAI. Di bawah kepemimpinan Kiai Wahid Hasyim, MIAI melakukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mencabut status guru ordonansi tahun 1925 yang sangat membatasi aktivitas guru-guru agama. Bersama Gabungan Partai Politik Indonesia dan Asosiasi Pegawai Pemerintah, MIAI juga membentuk Kongres Rakyat Indonesia sebagai Komite Nasional yang menuntut Indonesia berparlemen. Menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua, pemerintah Belanda menjadikan donor darah serta berencana membentuk milisi sipil Indonesia sebagai persiapan menghadapi Perang Dunia. Sebagai Ketua Majelis Islam ala Indonesia, Kiai Wahid Hasyim menolak keputusan itu. Ketika pemerintah Jepang membentuk semacam DPR ala Jepang, Kiai Wahid Hasyim dipercaya menjadi anggotanya bersama tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya seperti Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Dr. Muhammad Yamin, Kiai Hajar Dewantoro, Dr. Supomo, dan lain-lain. Melalui jabatan ini, Kiai Wahid Hasyim berhasil meyakinkan Jepang untuk membentuk sebuah badan jawatan agama guna menghimpun para ulama. Pada tahun 1942, pemerintah Jepang menangkap Kiai Hasyim Asy'ari dan menahannya di Surabaya. Kiai Wahid Hasyim berupaya membebaskan dengan melakukan lobi-lobi politik. Hasilnya pada bulan Agustus 1944, Kiai Hasyim Asy'ari dibebaskan. Sebagai kompensasinya, pemerintah Jepang menawarinya menjadi Ketua Kepala Jawatan Agama Pusat. Bersama kepemimpinan pergerakan nasional, Kiai Wahid Hasyim memanfaatkan jabatannya untuk persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Dia membentuk Kementerian Agama lalu membujuk Jepang untuk memberikan latihan militer khusus kepada santri serta mendirikan barisan pertahanan rakyat secara mandiri. Inilah cikal bakal terbentuknya Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang bersama peta menjadi embrio lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Kiai Wahid Hasyim menjadi salah satu anggotanya. Dia merupakan tokoh termuda dari 9 tokoh nasional yang menandatangani Piagam Jakarta, sebuah piagam yang melahirkan proklamasi dan konstitusi negara. Dia berhasil menjembatani perdebatan sengit antara kubu nasionalis yang menginginkan bentuk negara kesatuan dan kubu Islam yang menginginkan bentuk negara berdasarkan syariat Islam. Saat itu ia juga menjadi penasihat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di dalam kabinet pertama yang dibentuk Presiden Soekarno pada bulan September 1945, Kiai Wahid Hasyim ditunjuk menjadi Menteri Negara. Demikian juga dalam Kabinet Syahrir tahun 1946, dalam Kabinet Hatta tahun 1950, ia diangkat menjadi Menteri Agama. Jabatan Menteri Agama terus dipercayakan kepadanya selama 3 kali kabinet, yaitu Kabinet Hatta, Natsir, dan Kabinet Sukiman. Selama menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Wahid Hasyim mengeluarkan 3 keputusan yang sangat mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia di masa kini, yaitu 1. Mengeluarkan
peraturan pemerintah tertanggal 20 Januari 1950 yang mewajibkan pendidikan dan pengajaran agama di lingkungan sekolah umum baik negeri maupun swasta. 2. Mendirikan sekolah guru dan hakim agama di Malang, Banda Aceh, Bandung, Bukit Tinggi, dan Yogyakarta. 3. Mendirikan pendidikan guru agama negeri di Tanjung Pinang, Banda Aceh, Padang, Jakarta, Banjarmasin, Tanjung Karang, Bandung, Pamekasan, dan Salatiga. Jasa lainnya ialah pendirian sekolah tinggi Islam di Jakarta yang pengasuhannya ditangani oleh Yai Kahar Muzakir. Kemudian pada tahun 1950 memutuskan pendirian perguruan tinggi agama Islam negeri yang kini menjadi IAIN dan UIN atau STAIN, serta mendirikan wadah Panitia Haji Indonesia. Yai Wahid Hasyim memberikan ide kepada Presiden Soekarno untuk mendirikan Masjid Istiqlal sebagai masjid negara. Yai Abdul Wahid Hasyim meninggal pada hari Sabtu 19 April 1953 di rumah sakit Bandung, Jawa Barat setelah terjadi musibah kecelakaan di daerah antara Cimahi, Bandung ketika hendak menghadiri rapat NU di Sumedang. Jenazah dimakamkan di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 24 Agustus 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 206 tahun 1964. Yai Wahid Hasyim ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional atas jasa-jasanya terhadap kemerdekaan dan pembangunan bangsa.